warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 2 Tanjung Makmur. Marilah kita membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Abrina SPD untuk memaparkan materi kepada yang dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Despuspita sudah membawakan kegiatan untuk hari ini. Baiklah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya sudah mengganggu atau meminta, lebih tepatnya meminta Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Saya akan melakukan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif kepada rekan guru sekalian yang berada di SD Negeri 2 Tanjung Makmur. Saya mohon izinnya, mohon maaf juga, bukan maksud saya untuk menggurui ibu bapak guru hebat semua. Saya yakin dan percaya kita sebagai tenaga pendidik itu sudah diajarkan, sudah paham tentang pengajaran, tetapi di sini karena kami sudah mengikuti program guru penggerak, maka dari itu kami diminta untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapat di program guru penggerak ini. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa digunakan serta diterapkan di kegiatan sehari-hari di sekolah kita tercipta ini. Jadi sekali lagi, bukan maksud saya untuk menggurui ibu bapak semua. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi untuk ibu bapak. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, yang akan saya sampaikan akhir ini, yang akan saya sampaikan ini adalah tugas untuk aksi nyata saya mengenai budaya positif. Saya menyusun ini, saya Abrina, berasal dari SDN 2 Tanjung Makmur, Kecamatan Pedanggaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu tentang konsep-konsep budaya positif. Di sini perlu kita ketahui dulu, apa sih budaya positif itu, yang bagaimana, serta apa saja contoh-contoh dari budaya positif tersebut. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, budaya positif. Positif berarti ke arah yang baik-baik. Ya Bapak Ibu, pernah dengar tidak Bapak Ibu budaya positif? Ya. Kira-kira dari Bapak Ibu ini ada yang tahu tidak sih? Apa sekalian sih sudah dijelaskan ya, sudah ada keterangannya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, yang dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pemahaman saya tentang konsep ini seperti disiplin positif, yang pertama disiplin positif, kemudian teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan serta keyakinan kelas telah berkembang lebih dalam. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, budaya positif itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu ada bayangan, ada sedikit bayangan. Ya, boleh. Waktunya Ibu ya. Kalau di SD kita, SD Negeri 2 Tanjung Makmur, salah satu budaya yang dibudayakan seandainya datang pagi. Nah, Bapak Ibu guru yang piket
terkait menyambut kedatangan anak-anak. Terus kebudayaan saya, kalau sudah dengar bel bunyi, anak-anak berbaris di depan kelas. Itu adalah salah satu budaya yang dilaksanakan anak-anak. Ya, terima kasih Bu Suryani. Ya, bagus sekali ya. Ya, itu contoh yang sudah diberikan Ibu Ani itu sebenarnya sudah jadi kebiasaan kita, sudah menjadi anggaplah ciri khas, sudah tertanam dalam diri kita, tertanam juga dalam diri anak-anak. Itu kan adalah kebiasaan ya. Kebiasaan itulah yang menjadi keyakinan kita. Artinya tanpa perintah, anak-anak itu sudah tertanam dalam diri mereka. Oh, kalau pagi itu yang biasa kita lakukan adalah berangkat pagi, terutama yang piket. Walaupun tanpa kita memberikan arahan, memberikan masukan, kemudian memberitahu mereka apa sih yang harus mereka lakukan. Tapi sekali kita memberi mereka pengertian, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Sehingga mereka tuh akan tertanam dengan sendirinya keyakinan yang ada pada diri mereka. Itulah nilai-nilai kebiasaan siswa-siswi SD Negeri 2 Tanjung Makmur. Nah, itulah tadi contoh budaya positif. Betul sekali Bu Ani ya. Itulah secara tidak sengaja kita tuh sudah banyak melakukan hal-hal tentang budaya positif tersebut. Hanya saja perlu dikembangkan lagi. Ya, nanti akan kita jelaskan lagi. Atau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu tentang budaya positif? Ya, silakan Bapak Sudiarwo. Terima kasih waktunya. Jadi budaya positif ini kan biasanya berawal dari budaya negatif. Nah, mungkin negatif yang kita lihat kadang-kadang bukan menjadi kebiasaan, sehingga supaya menjadi kebiasaan yang bagus dari yang budaya positif, contoh cuek-cuekan, anak berkelahi dan sebagainya, sehingga menjadi sebuah melihat dari semua itu kan paling tidak kita akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Contoh tadi senyum. Jadi yang biasanya seperti Lorena Keramat Jati bisa saling senyum, itu sudah suatu budaya positif. Kemudian ini beberapa waktu yang lalu, sebenarnya sudah lama, karena kita mungkin nggak merespon secara positif. Anak sebelum menyambut Dewan Guru atau guru piket yang waktu hari hanya itu piket menyambut anak 6:30 itu, jauh sebelumnya sebetulnya anak itu sudah menjadi suatu kebiasaan bersalaman, negur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan begitu. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi budaya positif dan kalau bisa dipertahankan dan kembangkan lagi. Gitu. Jadi ini kebetulan ini kita tiap pagi ini kadang malah saking ramahnya. Sekarang kan anak-anak ini malah tambah ramah dengan kita. Jadi di mana tempat kita sembunyi dicari, kemana Pak itu, kemana Ibu ini, kan gitu. Nah, ini suatu konsep budaya yang positif. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sujarwo. Itu sudah jadi masukan juga untuk kita semua ya. Jadi intinya memang budaya positif itu sudah berjalan selama ini. Hanya saja kita harus menambahkan lagi, meyakinkan lagi sesama rekan guru dan anak murid kita semua. Jadi di sini saya mau tanyakan, kira-kira setuju tidak kalau budaya positif ini terus berjalan dan kita lebih positif lagi ke depannya? Ya, karena memang dengan adanya budaya positif ini akan menambahkan karakter siswa-siswi kita menjadi penguat mereka. Jadi tertanamlah pada diri mereka akan selalu melakukan hal-hal positif, tidak menyimpang. Sehingga kalau mereka melakukan hal-hal menyimpang, mereka akan sadar dengan sendirinya, oh, bukan ini yang diterapkan, bukan ini yang dicontohkan. Karena kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, kitalah yang mengarahkan dengan ini. Perlu diingat, kita guru di guru dan di tinggi. Nah, terima kasih untuk kesempatan kata dari Bapak Guru sekalian. Kita lanjutkan di sini mengenai konsep inti dari budaya positif. Ada beberapa konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebijakan, keempat kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan berikutnya segitiga restitusi. Berikut akan saya sampaikan satu persatu keterangan dari konsep inti tersebut. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi siswa kita ini, kita memberikan pembelajaran, pembekalan pembelajaran itu tidak sama dalam satu kelas, tetapi sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi kita, di mana dalam satu kelas itu siswa-siswi kita itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi ada anak yang daya tangkapnya cepat, ada juga yang daya tangkapnya lemah. Kemudian dikatakan lagi sesuai dengan kebutuhan tadi, mungkin minat dan bakatnya. Ada yang anak itu dengan kita berceramah atau bercerita, anak lebih senang mendengarkan. Ada juga anak yang sedikit aktif, itu kita tidak dapat menerapkan pembelajaran dengan cara berceramah. Mungkin yang aktif itu kita ajak dengan cara bermain, kita ajak kuis. Jadi ada berbagai cara penyampaian dalam pemahaman untuk menerapkan pembelajaran. Jadi itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ulangi, pembelajaran berdiferensiasi itu kita memberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Jadi sama seperti tadi budaya positif, ya. Kalau ini disiplin positif artinya kita membiasakan anak untuk melakukan hal-hal pendisiplinan itu bukan dengan cara menghukum mereka, ya. Bukan juga dengan cara memberikan mereka hadiah atau imbalan. Jadi kalau anak melakukan hal kebaikan, tidak semata-mata kita karena dia melakukan hal kebaikan maka kita memberikan hadiah. Bukan salah, tapi kurang tepat. Atau anak yang melakukan pelanggaran, kita berikan dia hukuman atau sanksi. Itu lebih tidak tepat lagi. Karena disiplin positif ini, cara pendekatan dilakukan itu tanpa melakukan bentuk kekerasan. Selain itu juga anak dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati, sebagaimana untuk menciptakan kondisi di sekolah untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu kalau bisa pada disiplin positif ini, anak yang melakukan pelanggaran itu bukan dihukum, tetapi kita panggil, kita tanya kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kita mengajak anak itu untuk berpikir, kira-kira apa akibat dari kesalahan yang dia lakukan. Ada untungnya tidak? Kemudian siapa yang dirugikan atas kesalahannya? Kemudian anak digiring untuk berpikir, kira-kira kalau dia melakukan kesalahan, apa yang seharusnya dia akan lakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Jadi timbullah kesadaran dalam diri anak itu, oh ya, saya sudah melakukan kesalahan, kira-kira bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Jadi tidak, kalau bisa untuk kedepannya, ini sering ya, bukan saja terjadi di tempat lain, saya sendiri pun sering mengalami. Dulu sebelum saya mengikuti program Guru Penggerak ini, begitu ada anak bermasalah, sebenarnya saya bagian kesiswaan kan Bapak Ibu. Jadi jika ada anak kita yang bermasalah, saya yang menangani kasusnya. Pertama memang saya akan bertanya, ada apa yang dilakukan. Nah, tapi setelah saya bertanya, kenyataan dia melakukan kesalahan, maka saya akan langsung menghukumnya. Karena yang saya lakukan itu selalu besar. Jadi kita harus tahu. Jadi tanpa menghukum, bagaimana cara kita menimbulkan keinginan anak itu untuk ibaratnya menebus kesalahan dia tersebut. Ya. Selanjutnya nah di sini ada cara menerapkan disiplin positif. Yang pertama di situ kita akan membuat
kesepakatan kelas bersama siswa yang sekarang tuh kita sebut dengan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi di dalam kelas kita bisa menuliskan kesepakatan. Yang namanya kesepakatan itu berarti bukan kita yang membuat ya. Kesepakatan itu jadi terjadi antara kemauan siswa dan guru. Artinya kita sama-sama kita tuh bermusyawarah apa sih kira-kira kalau keyakinan kelas apa yang mau kita jalankan. Misalnya datang terlambat, kira-kira konsekuensinya bagaimana. Jadi bukan guru sepenuhnya yang bertanggung jawab membuat peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Itu memang peraturan namanya. Tapi kalau ini kesepakatan atau keyakinan kelas, jadi diciptakan, dibuat oleh guru dan siswa. Kemudian nanti ada cara bagaimana jika ada yang melanggar kesepakatan tersebut. Kemudian menetapkan konsekuensi tadi ya. Jadi jika ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas itu, maka dia akan mengerti apa sih konsekuensi yang akan dia terima. Memberikan pujian ketika anak-anak melakukan hal baik. Ya sangat baik sekali jika anak melakukan kegiatan-kegiatan positif atau melakukan hal-hal yang baik seperti membantu teman dan lainnya, menolong teman, memberi teman makan, membagi teman makan, itu harus kita berikan pujian. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari kesalahan. Tadi tidak semata-mata kita menghukum dia, tetapi kita ajak dia mengobrol dan memberi dia kesempatan untuk memikirkan apa kesalahan yang dia telah buat, kemudian belajar dari kesalahan tersebut, sehingga tertanam ke dalam diri mereka, oh berarti kalau saya melakukan kesalahan-kesalahan lagi, ini konsekuensinya. Dan jika saya tidak melanggar atau tidak melakukan kesalahan, apa yang akan saya terima? Next. Ini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan oleh siswa-siswi kita, termasuk kita juga. Jadi bukan cuma pelajar yang diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, tetapi kita juga sebagai dewan guru. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, atau yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan kekuasaan atau power. Gimana ibu bapak siang ini kayaknya lemes ya? Iya. Ibu bapak ngantuk ya? Kayaknya ngantuk banget. Ya, kalau gitu kita ice breathing dulu dong. Berdiri boleh bapak ibu sebentar. Berdiri, semangat dong. Masih setengah lagi. Coba saya akan melakukan ice breathing dulu supaya bapak ibu lebih semangat mendengarkan saya tidak ngantuk. Baiklah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru yang hebat. Ice breathing yang akan dilakukan kali ini adalah lakukan apa yang saya pegang, bukan yang saya ucapkan. Saya ulangi, perintahnya adalah lakukan apa yang saya pegang, bukan saya perintahkan atau bukan yang keluar dari mulut saya. Saya ulangi sekali lagi, lakukan apa yang saya pegang, bukan yang saya atau yang keluar dari mulut saya. Mata, kaki, saya pegang tangan. Kita konsentrasi lagi ya. Boleh sekali lagi ya ibu
ucapkan yang saya pegang. Punya sendiri. Apa ya? Tadi kurang ya. Yang saya pegang bukan yang saya ucapkan. Awas, orang kita. Jadi intinya konsentrasi. Terima kasih boleh kembali. Jadi intinya konsentrasi, kemudian dengarkan perintahnya. Tadi kan saya meminta apa yang saya ucapkan, apa yang saya pegang. Jadi kalau Bapak Ibu memegang apa yang saya ucapkan berarti belum berkonsentrasi, ya. Terima kasih, mungkin dengan breaking ice breaking ini tidak ngatur ya, tidak salah dikit. Baiklah, bisa kita lanjutkan. Next. Nah, ini yang kelima, motivasi perilaku manusia. Jadi di sini yang harus yang harus diciptakan itu adalah motivasi yang harus ditanamkan kepada perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari motivasi perilaku manusia tersebut, kalau bisa sebisa mungkin kita menghindari ketidaknyamanan. Jadi berusaha untuk tetap merasa nyaman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan, jadi diri kita harus mempunyai pertama motivasi untuk mendapatkan imbalan tersebut, kemudian menghargai diri sendiri. Jadi kita harus dong menghargai diri kita sendiri. Next. Yang keenam, posisi kontrol guru. Di sini di posisi kontrol guru ini ada 5 posisi. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu posisi kita sebagai guru adalah posisi sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya dari seorang guru yang penghukum ini akan keluar kata-kata, ada 3 contohnya ya. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Di sini terkesan mengancam Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Di sini sudah terlihat sekali posisi dari kontrol guru penghukum ini, kalau bisa dikatakan sangat negatif. Jadi ini perlu kita hindari Bapak Ibu. Ini aku semua ini. Jadi kalau bisa kita tidak lagi memakai posisi sebagai guru penghukum. Nanti ada dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan dari posisi kontrol tersebut. Dan dalam jangka panjang, mungkin anak akan tertanam dalam diri mereka sifat jadi mereka tertekan ya Ibu Bapak, tertekan, mereka akan merasa bersalah sepanjangan. Tidak, yang pastinya di memori mereka akan selalu terngiang-ngiang. Bagaimana ketika mereka dibentak oleh kita, otomatis kita membentak, patuhi aturan saya, awas. Ini dengan nada pengancaman. Jadi ini kalau bisa harus bisa kita hindari. Kemudian yang kedua, pembuat orang bersalah. Jadi posisi kontrol ini juga menyebabkan siswa-siswi kita akan merasa bersalah. Bagus mereka tahu kalau mereka salah, tetapi dampaknya juga arah negatif. Di sini contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, pasti dia menggunakan kata-kata itu. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata pasti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu berarti kita termasuk
begini. Jadi kita tuh membuat siswa-siswi kita yang melanggar atau bersalah itu merasa bersalah. Nah, kalau bisa kita juga untuk mengurangi, boleh tak membuat mereka tuh merasa bersalah, tetapi hindari kata-kata yang seperti ini. Ya Bapak Ibu, next. Yang ketiga, sebagai teman, melakukan pendekatan artinya Bapak Ibu ya. Jadi antara guru dengan siswa atau dengan murid itu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, guru di sini pasti akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Lembut kan dia ngomong. Kemudian, ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi posisi kita sebagai teman itu sudah sangat baik. Tetapi kadang-kadang ada siswa-siswi kita juga karena merasa dia dekat sama gurunya tersebut, ada kadang-kadang dari salah satu dari mereka tuh melunjak kalau saya bilang. Karena dia merasa berteman dengan kita. Ada, jadi untuk menggunakan posisi kontrol ini melihat situasi dan kondisi juga Bapak Ibu, ya. Jadi tidak semua dapat kita gunakan di setiap posisi. Jadi lihat dulu kondisi dan situasinya. Yang keempat itu monitor atau pemantau. Jadi posisi ini kita memantau teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya pertanyaan yang suka diajukan oleh pemantau itu, guru akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang biasa diterapkan oleh guru pemantau atau monitor. Yang kelima itu sebagai manajer. Murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya guru manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Artinya mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, dari kelima ini, yang paling baik menurut saya yang harus kita lakukan adalah posisi yang kelima. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini nanti jadi kita lebih baik menggunakan posisi kontrol manager untuk melakukan pendekatan anak sehingga tidak akan terjadi posisi kontrol yang pertama tadi, menghukum. Tidak akan terjadi posisi yang kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal yang pertama penghukum sama membuat anak merasa bersalah, itu akan berdampak panjang sekali Bapak Ibu. Anak biasanya merasa tertekan. Iya, dia akan terbayang-bayang. Walaupun dia tidak lagi di SD kita, dia akan ingat apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Itu juga akan berakibat negatif untuk anak-anak tersebut. Jadi saya lebih mengajak ke Bapak Ibu untuk menanamkan posisi kontrol sebagai manajer. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah aturan yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Umumnya kesepakatan kelas mengatur kehadiran, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan lainnya. Jadi saya yakin kita sudah semua, dari kita itu sudah semua membuat keyakinan kelas.
atau kesepakatan kelas biasanya ya Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Nah, biasanya kan dulu kita suka membuat yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru tanpa mempertimbangkan atau menanyakan anak murid kita itu suka atau tidak suka, sanggup atau tidak sanggup. Nah, makanya sekarang kita ganti. Tidak lagi kita menggunakan peraturan kelas, tetapi kita menggunakan kesepakatan atau lebih enak lagi dikatakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini antara siswa dan guru kita ciptakan bersama-sama apa kira-kira yang akan kita buat, yang akan kita sepakati bersama-sama. Kemudian kira-kira apa konsekuensi bagi siswa tersebut melanggarnya. Jadi sebenarnya bukan hanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah pun ada. Kita guru pun harus punya, harus tertanam untuk mendisiplinkan atau untuk biasa berbudaya positif. Ya Bapak Ibu, kira-kira di kelas Bapak Ibu sudah ada belum? Walaupun namanya belum keyakinan kelas, mungkin peraturan kelas. Kira-kira di kelas Bapak Ibu sudah ada belum ya? Sudah. Boleh Bu contohnya kalau peraturan kelas itu seperti apa? Itu. Ya. Boleh baca coba. Ya, kalau kelas kami kelas 4, seandainya guru menjelaskan murid-murid harus diam. Nah, itu adalah salah satu keyakinan yang ada di kelas 4 ya. Itu Bu. Apa tadi? Guru menjelaskan murid harus diam. Dia tuh membentak apa Bu? Mendengarkan. Nanti ada peraturan untuk bertanya ya. Peraturan ya Bu ya. Keyakinan kelas. Ya, namanya masih peraturan ya. Ya, boleh Bu. Punya kelas gak? Kalau saya, karena saya guru mata pelajaran, jadi terkhusus untuk kelas 6, karena kelas 6 itu kan bisa diajak diskusi. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, karena saya setiap kelas itu punya membuat keyakinan yang berbeda. Misalkan dari kelas 4, 5, 6 itu berbeda. Nah, terkhusus untuk kelas 6, misalkan kalau kelas 6 itu kan hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya kan senam terlebih dahulu, istirahat sebentar kemudian masuk. Nah, untuk keyakinan kelas yang kami buat, karena itu dibuat secara bersama-sama antara saya sebagai guru dengan siswa, itu tentang kedatangan di dalam kelas. Misalkan anak itu tidak boleh terlambat. Nah, sama, saya juga tidak boleh terlambat, karena kalau misalkan hari Jumat itu kan masuk di jam 8. Apabila anak ataupun kalau sayanya yang terlambat, misalkan jam 8 lebih, maka konsekuensi untuk saya sendiri, anak itu diajak bercerita. Jadi bukan tentang anak menulis atau belajar seperti biasa. Itu untuk konsekuensi saya sebagai guru. Kemudian kalau misalkan anak yang terlambat, maka dia akan di luar kelas untuk beberapa waktu, kemudian baru masuk. Nah, itu jadi kami sama-sama sepakat bahwa kalau guru yang terlambat ataupun siswa yang terlambat memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Terima kasih, luar biasa ya. Artinya, walaupun namanya mungkin belum berubah menjadi keyakinan kelas, artinya selama ini kita sudah menjalankan. Luar biasa ya, Ibu Desi, guru mata pelajaran agama Islam. Jadi bukan berarti Ibu Desi itu tidak punya hak untuk membuat keyakinan kelas. Walaupun di kelas, misalnya contoh di kelas 6 ya Bu Desi, kelas 6 itu ada Bapak Sudarmo ya Pak di kelasnya. Itu Bapak Sudarmo punya keyakinan kelas sendiri di kelas 6. Tetapi untuk guru mapel, misalnya guru PJOK ya, guru olahraga, itu juga harus dong membuat. Jadi tidak memakai keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Pak Jarwo, karena untuk masa yang berbeda, untuk waktu yang berbeda. Boleh, apakah boleh ditempel? Boleh. Kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak serta-merta juga harus ditempel. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan, artinya kita akan hanya mengingatkan saja kepada siswa kita. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, kita setelah baru memulai itu boleh Bapak Ibu mengingatkan kembali apa isi dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Karena kan
tadi kalau di kelas itu ada 2 guru atau 3 guru beserta 2 guru mapel, itu pasti punya keyakinan kelas yang berbeda. Jadi perlu diingatkan kembali. Tapi kalau misalnya ibu bapak ingin menempelnya di dalam kelas, akan sangat lebih baik lagi. Jadi keyakinan kelas itu setiap hari memang wajib untuk disampaikan. Jadi kita menanamkan kedisiplinan itu kepada anak supaya anak akan mengingat. Lama-lama pasti ingat anak dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri. Beda ya dengan peraturan tadi. Kalau peraturan kelas itu terkesan guru memaksakan. Jadi mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, murid harus atau dituntut untuk mengikuti aturan yang sudah dibuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, karena anak sendiri yang membuat, maka dia tahu konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Ya, itu lanjut. Ya. Jadi ini fungsinya, keyakinan ini membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang dibuat. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, sudah tertanam dalam diri mereka, sudah tertanam kedisiplinan dalam diri mereka, maka mereka akan belajar untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut yang sudah disepakati bersama. Kemudian di sini yang terakhir, yang ke-8, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog atau percakapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua kepada siswa-siswi, kepada anaknya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Sebelum saya bahas lebih jelas lagi, bagaimana kalau kita tonton dulu video dari segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Ini contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya buat. Tadi ibu dengar laporan dari teman-temanmu, katanya kamu bertengkar dengan Nasya. Kenapa kamu jengkel? Oh, jadi seperti itu ceritanya. Wajarlah kalau kamu kesal. Jika ibu ada di Posisi kamu, ibu pun akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Nasya?
Situasinya 2 kasus ya Bapak Ibu, tapi saya ambil contoh 1 kasus saja. Jadi ada anak yang bermasalah, dia berkelahi dengan temannya di dalam kelas. Kemudian dia melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan kegaduhan di kelas. Dia marah, berteriak kepada teman, serta melempar temannya dengan buku tulisnya. Karena saya belum mengetahui apa sih yang terjadi, maka saya melakukan tahapan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya panggil anak tersebut, kemudian saya tanyakan, ada kejadian apa sih tadi? Karena terdengar guru-gurunya, murid-murid tadi, teman-temannya menyampaikan kalau temannya tadi ribut, tapi kan tidak tahu informasinya. Kalau misalnya kita menggunakan posisi kontrol yang pertama, menghukum, karena anak tadi ribut, jatuhnya dia seperti bersalah, Bapak ya. Dia bersalah karena dia sudah marah dan melempar temannya buku. Kalau misalnya saya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum tadi, itu sangat tidak tepat. Maka yang kita pakai tadi, yang saya sarankan tadi adalah yang kelima, sebagai manajer, ya. Jadi yang pertama itu kita melakukan dulu, menanyai dulu apa sih yang telah dilakukan anak, kemudian atas alasan apa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kita kembalikan keyakinan dia, kira-kira boleh tidak seperti itu kepada teman. Kira-kira apa sih menghargai teman tidak seperti itu. Dengan seperti itu maka anak tersebut akan merasa dirinya melakukan kesalahan dengan dirinya sendiri, sehingga dia akan terbentuk di sini pemikirannya, oh berarti yang saya lakukan itu semarah apapun salah yang dilakukannya. Maka dia berpikir untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kalau misalnya masih berhubungan ya dengan posisi kontrol guru tadi, kalau kita sebagai guru langsung menghukum tanpa menginterogasi atau tanpa melakukan segitiga restitusi, maka yang kita lakukan salah besar. Banyak sekali itu contohnya. Kadang ada anak bermasalah, dari guru pikir misalnya laporan, Bu, si A melempar temannya menggunakan kayu kepalanya, luka Bu. Datang murid yang bersalah tadi, kenapa kamu? Saya lempar ini, kamu gak boleh, itu lihat kepala sampai bocor. Tanpa kita sadari apa sih anak ini melakukan itu, kenapa? Jadi bukan berarti Bu, Bapak, bukan berarti kita membenarkan kelakuan atau perilaku yang sudah dibuat anak tadi. Pasti dia ada salah, tapi apa? Kita harus buka dulu apa sih motivasi dia melakukan hal tersebut. Jadi untuk kedepannya kita dapat melakukan segitiga restitusi ini sudah dipahami ya, sedikit banyaknya sudah terbuka pikiran kita mengenai segitiga restitusi ini. Kemudian kita berkolaborasi lagi sesama guru, kita perdalam lagi apa saja yang kedepannya akan kita terapkan. Nah, mungkin di sini pemahaman yang saya dapat mungkin dapat kita lanjutkan di lain kesempatan. Boleh juga nanti jika Bapak Ibu masih ada yang tidak jelas, saya tutup dulu ya di sini. Disiplin itu sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak dini agar tertanam dalam diri mereka, agar membentuk karakter positif. Jadi kelak dia mampu menemukan diri mereka dengan tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Saya juga dari kegiatan budaya positif ini sudah banyak pemahaman yang saya dapat. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sebarkan mengenai budaya positif ini menjadi bermakna untuk kita semua, bisa kita terapkan di kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Semoga dapat memotivasi dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Dan saya tutup ya Ibu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah-salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita telah mendengarkan paparan materi yang luar biasa dari Ibu Afrina SPD. Kepadanya kita ucapkan banyak terima kasih. Maka berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.
Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ya. Apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Hamamaya Alwa. Saya murid kelas 1 Jumai. Saya senang membuat yang penting saya membuat saya terima kasih Mbak Pina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova dan keyakinan kelas ini membuat kami istimewa. Siapa yang cerita di belakang? Setuju? Baiklah. Pertama yang akan kita bahas adalah ingatan apa yang paling penting. Hari ini Ibu mau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Tahu nggak keyakinan kelas? Iya, belum Ibu kasih tahu ya. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas atau kalau biasanya kalian sebut peraturan kelas. Apa? Ya. Cuma bedanya keyakinan sama peraturan. Kalau peraturan itu yang buat hanya Bu Rina, yang buatnya hanya Bu Guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu keyakinan kelas yang buat itu kalian semua sama Bu Guru. Ya, siapa yang buat keyakinan kelas? Ya, Bu Guru dengan siswanya, dengan murid-muridnya. Ya, jadi ya nanti sayangnya Bu Guru sayang ya. Jadi nanti hari ini, halo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, dengarkan itu. Halo. Bisa dengarkan Ibu kembali? Duduk manis. Duduk manis. Dengarkan. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Siapa tadi yang membuat keyakinan kelas? Bu Guru. Iya, pintar kata. Bu Guru dan murid-muridnya. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan hanya Ibu yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu kita sepakat sama-sama. Bisa kita membuat keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas nanti Ibu tanya satu-satu. Kira-kira apa isi dari kesepakatan kita itu? Jika ada yang melanggar kesepakatan yang kita buat, maka harus menerima konsekuensinya. Kita membuat keyakinan kelas itu dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Misalnya, contoh, kalau peraturan kelas, kalian membuatnya dengan cara seperti ini. Nah, peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarang. Itu kalau membuat peraturan kelas. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, maka kalimatnya diganti, bukan dilarang, tapi jagalah kebersihan kelas. Apa kalimatnya? Jagalah kebersihan. Ada lagi peraturan kelas yang seperti ini bunyinya. Dilarang mencontek. Nah, dilarang mencontek atau tidak boleh mencontek. Kita ganti kata-katanya, bukan dilarang, bukan tidak boleh, tetapi mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas sendiri.
atau mengerjakan tugas dengan disiplin atau boleh disiplin ya. Terus tidak boleh berantem dengan teman ya, tidak boleh berantem dengan teman. Kita ganti kata-katanya. Iya, tidak sopan. Maka kata-katanya kita ganti, bukan dilarang berantem tapi rukun dengan teman. Apa kita ganti? Rukun dengan teman. Ada lagi? Hah? Ya, sebentar ya. Sabar dulu sayang ya, nanti belajar. Ini loh belajar sayang. Ini belajar membuat keyakinan kita duduknya yang manis sayang. Tuh, ada kayak gini. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ada kan peraturan bunyinya kayak gitu? Kita ganti. Tidak boleh telat masuk kelas, kita ganti. Kita ganti apa? Datang tepat waktu. Paham nggak? Coba sekarang ibu tanya, siapa mau bikin keyakinan kelas? Kita tulis dulu. Namanya apa tadi? Keyakinan. Keyakinan apa? Angkat dong suaranya. Keyakinan kelas. Kita buat dulu yang pertama nggak? Ya, apa isinya keyakinan kelas kita? Ayo, siapa yang? Ya, kata Adibah tidak boleh membuang sampah sembarangan yang pertama. Kita ganti ya, boleh. Tepuk tangan dulu buat Adibah. Katanya tidak boleh membuang sampah. Kita gunakan ada ibunya yang mana sayang? Kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, tapi kita ganti. Apa kalimat positifnya? Iya, nanti kita dulu. Menjaga kebersihan. Siapa yang jawab? Aku. Buang sampah. Tapi apa tadi kata? Menjaga. Iya, menjaga kebersihan kelas. Pintar, tepuk tangan buat semuanya. Ya, biarin. Yang kedua apa? Ayo siapa? Apa lagi? Dilarang datang. Iya, Rehan pintar. Dilarang datang terlambat ke sekolah. Tapi kita ganti kata-katanya. Apa? Masuk tepat. Iya, yang keras. Masuk. Terus yang ketiga apa? Apa? Ayo yang tahu. Ayo yang bisa bantu ibu. Apa? Apa lagi? Sudah. Dilarang membuang sampah sembarangan, masukkan menjaga kebersihan kelas. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu teman, berarti kita ganti. Iya, tidak mencontek, tidak mengganggu, berarti kalimat yang kita gunakan rukun Islam. Rukun dengan teman. Ulangi apa? Rukun dengan teman. Ya, rukun dengan teman. Bukan rukun Islam ya. Apa lagi? Ada lagi nggak yang mau tambahkan? Ya, boleh. Boleh saya kira-kira. Boleh dilarang apa? Dilarang udah, dilarang sampai sini. Tuh, menurut apa ya? Oh, belum ya? Dilarang mencontek. Boleh. Ya, boleh, bagus ya, Rehan? Dilarang mencontek. Oh, nggak boleh pukulan sama teman. Ini tadi, nggak boleh pukulan sama teman tuh masuk sini. Rukun dengan teman. Ya, benar, masuk situ. Tadi dilarang